wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi'il rahmani min tafawut farji'il basara Ji'il basara karratain yang qaliba ilaikal walaqad zayyana as-samaa biha ja'alna rujuman lis-sayatin wa a'adna lahum azabas sa'ir Walladzina kafaru bi rabbihim azabul jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sari'aw wa yatabur. Faqatu tamayyazu minal ghayri kullama ulqiya fiha sa'alahum mangkanatuha lam ya'tikum nadir. Sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallah. Jazakumullah khairan Ananda Azwa dan Ananda Ara. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran oleh Ananda menambah barokah untuk acara kita hari ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk untuk kata sambutan dari pembina SD Islam Al-Quds, yaitu Ustadz Taufik. Kepada Ustadz kami persilahkan. Anaknya Ustaz. Ya Allah. Masih di-muted ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para wali murid yang berbahagia, para asatid, ustadz-ustadz, pengurus yayasan dan sekolah, yang semoga semuanya kita dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di Turki kami baru saja sholat subuh, meskipun jarak yang memisahkan kita, tapi ternyata dengan teknologi sekarang ini kita menjadi dekat, ya. Dan alhamdulillah kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertatap muka langsung dengan para ayahanda dan ibunda di rumah masing-masing. Kesempatan yang sangat mahal dan berharga ini mudah-mudahan semakin mendekatkan kita dan juga kita saling mendoakan, dan tentunya
sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, majelis kita seperti ini yang dibacakan Al-Quran dan kita akan membahas tentang Al-Quran, itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW, malaikat ya berdatangan, kemudian rahmat Allah ya bercurah-curah, dan juga sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan ya, ketenangan batin, kenyamanan hati itu Allah turunkan juga ya. Dan juga tentunya yang paling spesial adalah Allah sebut-sebut, Allah bangga-banggakan kita yang hadir dengan forum online seperti ini di hadapan malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Dan malaikat ini, ayah, bunda, dan sekalian asatidz, itu ternyata turut mendoakan kita. Jadi hal yang sangat spesial sebetulnya bagi orang yang dekat ya dengan Al-Quran, ya, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa spesial ya dari para malaikat ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu. Orang malaikat-malaikat yang mengangkat arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekelilingnya, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka mengatakan, ya Allah ampunilah ya. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kau telah luaskan rahmatmu dan segala ilmumu. Faghfir lilladzina tabu. Ya. Ampunilah orang-orang yang yang telah bertaubat kepadamu. Ya, kemudian wattaba'a sabilak, dan dia mengikuti jalanmu. Waqihim azabun, selamatkan dia dari azab yang pedih di hari kiamat. Nanti kita lihat, nah, mungkin nanti dengan Ustazah Mahmudah atau asatidz yang ada di sana, kita bisa mengkaji secara khusus ya bagaimana sih sebetulnya interaksi kita seharusnya dengan malaikat. Ya. Sebetulnya kita akrab banget dengan malaikat, apalagi malaikat-malaikat, kita istilahkan malaikat-malaikat kecil kita ya, anak-anak kita yang kita utus mereka ke sekolah Al-Quds untuk menghafal Quran, memahami Quran, itu sudah bagian ya sebetulnya tidak terpisahkan. Cuman istilah saja itu, malaikat-malaikat kita. Tapi sesungguhnya interaksi kita dengan malaikat jauh lebih kuat daripada interaksi kita dengan jin. Ya, cuman ya kebanyakan ya warna-warna mistis ya kita di Indonesia ya itu menjadikan bukan saja di Indonesia, hampir seluruh dunia lebih perhatian terhadap jin ya, tentang ruqyah lah, tentang bahasan-bahasan tentang jin dan sebagainya. Padahal ya kita itu dengan malaikat jauh lebih intens sebelum kita hidup, ketika di alam rahim, ketika kita hidup di dunia, ketika kita keluar dari alam dunia, ketika kita di mana, di alam barzah, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita masuk surga, itu kita akrab dengan malaikat. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah, ini adalah momentum yang luar biasa di mana kita bisa memaksimalkan ya suasana bulan Ramadan yang sangat spesial. Bahkan ayah bunda mungkin seumur hidupnya baru kali ini merasakan Ramadan yang berbeda. Nggak tahu kalau sudah ada tarawih ya di Indonesia, masya Allah, bersyukur. Tapi kami di sini mulai awal Ramadan sampai malam ini tidak pernah merasakan tarawih ya di masjid. Tahun lalu alhamdulillah bisa itikaf gitu ya, tarawih dengan di masjid yang berbeda-beda.
Tapi untuk Ramadan kali ini qadarullah ya di rumah saja dan dengan imam yang berbeda juga alhamdulillah. Imamnya dari anak kedua, ya ketiga, keempat, ya menjadi imam bergantian. Kita buatkan jadwalnya, ya. Di suasana Ramadan ya mudah-mudahan bisa tergantikan. Tapi tetap saja kerinduan kita untuk datang ke masjid selalu ada. Ayah bunda sekalian dan asatiz yang dirahmati Allah, sebagaimana visi atau risalah ya dari sekolah SD Al-Quds ya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum utamanya, maka kita ingin bagaimana bukan hanya anak kita ya, yang memahami Al-Quran, membacanya dengan baik, menghafalnya, dan itu yakin insya Allah sebagai modal utama, modal yang sangat mahal sampai mereka nanti besar ya dewasa akan tetap terkenang dengan hafalan-hafalannya. Tapi kita juga sebagai orang tua ternyata perlu terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, tidak mencukupkan diri kita ya untuk terus belajar Al-Quran. Nah, sebetulnya saya yakin ayah dan bunda sekalian ketika mengutus anaknya di Al-Quds sudah punya keinginan kuat untuk menjadikan dirinya juga ya sebagai ahlul Quran. Saya yakin itu. Ya, kalau tidak mungkin mengutus anaknya ke Al-Quds. Ya. Tapi tidak cukup seperti itu. Kita harus mengikutinya dengan langkah selanjutnya. Bagaimana kita tetap belajar Al-Quran, ya terutama momentum Ramadan seperti sekarang ini. Dan kita tidak berputus asa. Saya yakin banyak sekali forum-forum belajar Al-Quran ya di Samarinda yang kita bisa ikutin. Dan belajar Al-Quran itu bertahap ya, mulai dari bisa membaca ya, kemudian memperbaiki bacaannya, kemudian memahami bacaannya, kemudian mengerti ya tentang tafsirnya dan seterusnya. Itu dari waktu ke waktu bertahap, maka tidak membosankan. Justru karena ini adalah jalan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, maka kita diminta untuk terus-menerus. Sampai kapan? Ya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi mati dalam keadaan husnul khotimah. Sambil juga kami titip kepada ayah bunda sekalian untuk kita bekerja sama ya. Sekolah ini adalah sekolah ayah bunda sekalian, milik kita semua, milik umat, sebagai upaya kontribusi kita untuk membumikan Al-Quran ya, menjadikan generasi-generasi muda ke depan sebagai generasi yang dekat dengan Quran. Maka itu saya mengajak kita semua berpartisipasi untuk kira-kira saham apa yang saya bisa berikan nih untuk project ummah project ini, project umat ini. Kita mungkin kontribusi pemikiran, ada ide ya, itu bisa disampaikan ke Ustadz Ahsan, ke yayasan gitu ya. Ada kontribusi mungkin informasi terkait dengan lahan gitu ya, karena kita sekarang masih pinjam status lahannya, gedungnya ya. Mudah-mudahan saya yakin dengan doa juga ya, doa dari ayah dan bunda sekalian, saya yakin kita ini sekarang ini lagi membutuhkan doa ya, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin banyak di antara ayah dan bunda sekalian dengan ketulusan hatinya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya
daripada yang lain, ya. Dan tadi kontribusi apapun yang berharga, yang bernilai, yang kira-kira betul-betul keluar dari rasa kepemilikan kita yang sama sebagai proyek umat ini, maka mudah-mudahan dari situ Allah berikan langkah-langkah terbaiknya. Dan kerjasama kita, ya, jadi kita dalam sekolah itu, dalam lembaga pendidikan itu perlu ada kerjasama antara penyelenggara, ya, kemudian pengguna, gitu ya. Yang penggunanya, ya, orang tua murid yang menginginkan anaknya menjadi baik, itu perlu ada komunikasi yang intens. Demikian ayah bunda sekalian, mudah-mudahan Ramadan yang mubarak, kemudian kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir terhindar dari musibah yang sekarang sedang dikhawatirkan banyak orang, dan juga keluarganya, anak dan keturunannya menjadi keluarga Ahlul Quran dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustadz Taufik Hidayat, ya, yang langsung menyampaikan dari Turki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz tadi, ya, yang didoakan Ustadz terkabul untuk kita semua, dan anak-anak SD Islam Al-Quds menjadi ahli Al-Quran. Jazakumullah khairan Ustadz sekali lagi. Ya, baik, selanjutnya kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Islam Al-Quds, yaitu Ustadz Ahsan Nur Ahmad LC. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi karrama man ta'allam wa 'alima wa 'allam wa ala alihi wa ashabihi al-akram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Taufik Hidayat selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Quds, dan saya hormati juga Ustazah Mahmudah selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Quds, dan saya hormati dan muliakan juga para ayah dan bunda, bapak dan ibu sekalian, para wali murid yang insya Allah sama-sama berbahagia. Demikian juga Ustadz dan Ustazah, tim pengajar di SD Islam Al-Quds, pada saat ini selaku yayasan, bagian dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Quds. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan memberikan keberkahan kepada kita semua di bulan yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya tidak akan berpanjang lebar dalam sambutan ini. Tadi kita sudah mendengarkan dari Ustaz Taufik. Beliau samping pembina kita, beliau juga adalah Ustadz saya sendiri, beliau adalah guru saya yang menjadi wasilah sehingga kita bisa bersama-sama dalam lembaga pendidikan yang kita sudah rasakan dan berjalan bersama di dalamnya insyaallah. Dalam sambutan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah, ya. Ini adalah kisah yang dialami oleh cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Husain. Dan Husain ini oleh Rasulullah disebut sebagai Sayyidu Syabab Ahlil Jannah, pemimpin para pemuda di surga. Ini ada sebuah kejadian yang menarik ketika Hasan dan Husain masih kecil. Ya, seusialah anak-anak kita sekarang, usia kelas 1 SD, kelas 2 SD, masih kecil, usia 7-8 tahun. Nah, suatu ketika, ini menandakan bahwa sebenarnya dalam Islam itu, kemampuan seseorang
itu tidak dilihat dari usianya. Hasan dan Husain ini walaupun kecil seperti itu, namun beliau berdua sudah mampu menasehati seorang kakek tua. Nah, jadi kakek tua ini lagi berwudu. Nah, ketika berwudu itu ternyata wudunya salah-salah. Dilihat sama Hasan dan Husain. Hasan dan Husain yang cucunya Rasulullah, anaknya Sayyidina Ali, anak seorang ulama, karena kan Rasulullah bilang, ana madinatul ilmi, saya ini adalah pusatnya ilmu, wa aliyu babuha. Dan Ali itu adalah pintunya. Nah, itu adalah orang tuanya Hasan dan Husain. Nah, ketika menyaksikan orang tua ini berwudu tapi salah-salah, Hasan dan Husain ini gelisah, aduh gimana ini? Masa kita biarkan orang ini berwudu tapi salah-salah terus, padahal beliau ini udah tua. Maka beliau berpikir gimana ya caranya. Nah, akhirnya Hasan bilang sama adiknya, Husain, kita pura-pura berwudu. Nah, lalu kita ini minta sama kakek itu untuk membenarkan cara kita berwudu gimana. Nah, padahal jadi beliau secara tidak langsung mengajarkan kepada kakek tua tadi ini cara berwudu yang benar. Jadi berwudulah di situ. Berwudulah Husain, lalu dibenarkan oleh kakaknya Hasan. Jadi Husain berwudu tapi wudu yang keliru, yang salah. Sebagaimana kakek tadi berwudu. Nah, jadi secara tidak langsung kakek ini menjadi sadar, oh ini cucu Rasulullah menunjukkan kepada saya bagaimana Rasulullah berwudu yang benar. Artinya apa? Rasulullah itu punya cara mendidik yang luar biasa. Anak sekecil itu sudah punya pemahaman dan sudah punya kepedulian bagaimana berdakwah, bagaimana menjalankan agama dengan baik dan benar. Nah, inilah yang kita harapkan melalui lembaga pendidikan yang kita dirikan ini. Kita harap anak-anak kita itu punya pengetahuan agama lebih banyak dari kita. Kemarin saya tidak sengaja, itu ada bukunya Asma, itu buku coret-coretannya dia. Dia tulis tuh ya ayyuhal muzammil pakai tulisan bahasa Indonesia. Waktu itu saya terharu, ya Allah, saya ini baru mengerti surat Al-Muzammil itu ketika belajar di pesantren. Udah usia 15-an tahun, udah berapa tahun ya saya. Ini anak Masya Allah masih kecil seperti ini, sudah bisa tahu tentang surat Al-Muzammil. Dan dia mencoba tuh memberikan penjelasan terhadap makna-makna Al-Muzammil itu. Nah, padahal ini anak baru kelas 2 SD. Nah, inilah yang kita harapkan kenapa dengan adanya sekolah kita ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya Allah memberikan keberkahan yang lebih besar kepada kita semua. Tentunya berkat dari doa-doa seluruh kita bisa kita menyampaikan ya bahwa kita ini butuh doa yang banyak di bulan Ramadan ini. Karena mungkin ada di antara kita yang doanya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengingat kita kepada kisah Sayyidina Umar. Beliau itu tidak segan-segan, ya tidak malu-malu untuk mendatangi anak kecil dan berkata kepada anak kecil itu, tolong kamu doakan saya. Nah, doakan Umar bin Khattab, seorang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah, seorang yang diberi gelar Al-Faruq, seorang yang kata Rasulullah, kalau setan lewat, maka setannya berlari dan semua takut kepadamu. Tapi itu tidak malu-malu, tidak segan-segan meminta doa kepada anak kecil. Karena beliau mengatakan, kita tidak tahu dari lisan siapa, dari mulut siapa doa-doa itu dikabulkan. Nah, jadi insya Allah tidak banyak-banyak yang saya sampaikan. Saja mungkin saya mengharap kepada seluruh ayah dan bunda agar kita lebih memberikan perhatian besar kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita sekarang ini semuanya masing-masing berada di rumah. Nah, kita memberikan perhatian kita lebih besar kepada mereka. Selama ini kita banyak sibuk, masing-masing yang kesibukannya. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul lebih banyak dengan keluarga. Baik, kemudian sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa Alhamdulillah untuk sistem pendidikan yang kita jalankan itu, kita tidak ada ujian online sebagaimana sekolah-sekolah lain. Sekolah lain mengadakan ujian online untuk mengetahui kelulusan atau ketidaklulusan anak-anaknya. Kita insya Allah semua murid kita naik kelas semua. Meskipun tidak ada ujiannya, meskipun tidak ada ujian online, kita putuskan bahwa yang kelas 1 semuanya naik kelas 2, dan yang kelas 2 ini insya Allah dinaikkan ke kelas 3. Jadi tidak ada ujiannya, tapi kita memberikan ini bahwa mereka sudah naik kelas secara otomatis. Nah, namun meskipun demikian, nanti kalau sudah aktif lagi pembelajaran, tetap kita akan mengadakan ujian. Tetap ada ujiannya ketika nanti bertemu, tapi ujiannya itu bukan untuk naik kelas atau tidak. Hanya untuk mengetahui yang mana di antara anak-anak ini
apa yang belum dicapai. Nanti biar kita bisa mengejar ketertinggalannya. Jadi ini anak Ananda ini alhamdulillah sudah berhasil sekian. Berarti tinggal lanjut. Adapun anak ini masih ada yang kurang, maka kita yang kurang ini ingin kita tambahkan apa yang kurang. Itu mungkin ya, dan bunda sekalian. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa di bulan Ramadan ini adalah hari-hari terakhir kita berada di bulan Ramadan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Kita siapkan doa-doa khusus untuk anak-anak kita. Nanti setiap malam ketika kita bangun sahur, sebelum sahur sempatkan sholat beberapa rakaat, 2 rakaat, dan doakan khusus untuk anak-anak kita. Nah, belajar kepada Ustaz Taufik, beliau punya anak 8 ya, anak beliau, Masya Allah. Beliau sekarang tinggal di Turki, dan di antara anak-anak beliau sudah beberapa orang yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juznya. Nanti insya Allah kita akan dengar lebih banyak dari Ustazah Mahmudah, istri beliau, bagaimana tips-tips dan apa langkah-langkah yang dilakukan dalam mendidik dan membina anak-anak beliau, sehingga kita sudah bisa banyak mengambil pelajaran dari beliau nanti insya Allah. Ini mungkin sekian dari saya. Nanti terkait dengan pengumuman dari sekolah nanti akan dilanjutkan terakhir sama Ustazah Fasihah nanti. Demikian, jazakumullah khairan katsiran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu musta'an wa litiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahsan selaku kepala sekolah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi ya, bahwa doa dari orang tua, doa dari mungkin seluruh yayasan, doa dari guru-guru ya, bisa menjadikan anak-anak ini nanti menjadi penghafal Quran dan pejuang-pejuang Islam untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk materi ya yang disampaikan langsung Ketua Yayasan SD Islam Al-Quds, yaitu Ustazah Mahmudah LCMA, dan ini langsung juga dari Turki disampaikan oleh Ustazah Mahmudah. Kepada Ustazah kami persilakan dengan segala hormat. Masih persiapan sebentar. Oh, ini kenapa jelek ya? Ya, sembari menunggu Ustazah Mahmudah, mungkin ini karena di Turki mungkin masih jam 6 lewat ya. Jadi kita langsung ke Ustazah Hayati Fasihah, insya Allah nanti setelah itu penyampaian materi dari Ustazah Mahmudah. Terus sementara penyampaian informasi sekolah yang disampaikan oleh Ustazah Hayati Fasihah LCMA. Pada Ustazah Hayati Fasihah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu, ini kebanyakan ibu-ibu ya di sini ya. Alhamdulillah. Kita dalam parenting Al-Quds pagi ini, biasanya kan kita di aula Al-Islah gitu Bu ya, di perpustakaan daerah atau di Rujak. Inilah namanya takdir. Ya Allah menakdirkan kita hari ini
untuk bertatap muka melalui layar. Ya alhamdulillah Allah masih mentakdirkan kita bisa dimudahkan dalam beramal soleh, dalam bersilaturahim, khususnya dalam parenting dan silaturahim wal al-Quds pagi ini. Ustazah Mahmudah memberikan materi, kita majukan pengumuman sekolah yang awalnya hendak disampaikan di akhir, kita majukan di depan sebelum materi, sehingga bisa menghemat waktu nanti bisa praktik. Sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hasan tadi, kalau dengan kalender pendidikan yang sudah dibagi di sekolah, tanggal 16 Mei itu seharusnya adalah jadwal pembagian rapot untuk peserta didik, ya ibu-ibu ya. Tapi karena kondisi keadaan sekarang, seperti disampaikan oleh Ustadz Ahsan tadi, semua murid dinyatakan naik kelas. Walaupun hari ini rapotnya tidak dipegang, jadi nanti yang kelas 1, kalau masuk tahun ajaran baru, insya Allah di bulan Juli, statusnya sudah kelas 2, yang kelas 2 statusnya nanti insya Allah ketika bulan Juli masuk sudah berstatus kelas 3. Hanya kemarin sempat sedih-sedihan juga di kelasnya, ya Ustazah nanti berarti mereka nggak sama kami lagi dong. Sampaikan nanti akan dikasih berapa waktu ya, 2 minggu, para Ustazah untuk kangen-kangenan dulu di kelasnya sama murid-murid. Kalian kemarin kan sudah diberikan pembelajaran online dari guru-guru di masing-masing grup. Nanti akan diadakan evaluasi. Jadi sebenarnya tepatnya bukan ujian ya Bunda ya, tapi evaluasi pointer-pointer mana saja yang belum dikuasai oleh anak-anak sehingga akan diajarkan ulang oleh guru-gurunya nanti. Jadi kemarin semua video-video pembelajaran akan dikasih materi tugas ke murid-murid, ke peserta didik. Nanti dilihat mana yang belum mereka kuasai akan diajarkan kembali. Artinya materi ujiannya nanti evaluasinya bukan untuk sekedar penilaian, tapi untuk mengetahui kemampuan anak-anak di mana yang masih perlu dimatangkan. Gitu. Sehingga nanti penilaiannya juga bukan semata-mata dari ujian, tapi dari aktivitas pembelajaran selama ini. Jadi insya Allah tidak usah khawatir ya Bunda ya. Jadi kita memang tidak ada ujian online di Al-Quds. Begitu juga dengan hafalan anak-anak sudah secara penambahan hafalan kemarin sudah berhenti di awal bulan Mei. Selanjutnya nanti guru tetap akan memberikan lembaran murojaah tapi tanpa laporan ke grup. Jadi dianggap murojaah mandiri, tidak ada laporan ke grup lagi setelah hari ini. Ustazah kemarin kan sebulan lebih ya mereka ngafal mandiri, itu gimana Ustazah? Nanti insya Allah akan belajar lagi ayah bunda ya ketika sudah belum lancar hafalannya akan ditalkin ulang oleh gurunya. Jadi misalkan kalau ada yang belum lancar akan ditalkin kembali, artinya nggak jalan terus aja hafalannya, sedangkan yang lalu-lalu banyak bolong akan diulang kembali. Jadi nanti mana yang belum lancar akan diulang kembali. Yang perlu dimatangkan. Nah, selanjutnya ingin kami sampaikan dari sekolah, ini terkait program liburan. Ananda kami berikan pembelajaran selama liburan kepada orang tua. Kemarin beberapa kelas sudah ada yang nge-zoom, yang belum anak nge-zoom, mengajarkan menanam nilai kepada anak bagaimana selama libur panjang ini berbakti kepada orang tua. Dan ini sifatnya nanti mungkin mohon keluangan waktu dari ayah bunda, jadi tidak merepotkan ayah bunda ya. Hanya mungkin nanti HP-nya dipinjam sebentar oleh Ananda, ustazahnya akan ada video call pribadi dengan masing-masing murid, akan menyampaikan, menanamkan nilai-nilai birrul walidain seperti berkhidmah kepada orang tua, mengambilkan minuman, kemudian bagaimana kalau masuk ke kamar orang tua. Nanti akan ada video call privat antara guru dengan murid. Dan ini sifatnya penanaman nilai-nilai ya ayah bunda ya. Jadi tidak ada laporan foto, tidak ada laporan divideokan, di-share di grup, nggak ada. Karena kita lebih kepada penanaman nilai-nilainya, jadi tidak ada laporan-laporan di grup. Nanti dievaluasi kepada para ananda setelah mereka masuk sekolah insya Allah.
Jadi nanti mungkin para wali kelas akan minta waktu untuk HP-nya dipinjam oleh Ananda supaya wali kelas bisa bicara lebih luas dengan Ananda tentang penanaman nilai-nilai birrul walidain ini. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan sudah selesai ya Ayah Bunda ya. Sudah selesai bukan lockdown juga ya, dirumahkannya kita ini ketika bulan Juli yang seharusnya kalau sesuai dengan jadwal Kaldik itu sudah masuk tahun ajaran baru. Birrul walidain itu apa Ustazah? Ada yang bertanya. Birrul walidain itu adalah berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Jadi ini yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak selama libur panjang ini. Jadi mohon kepada ayah bunda nanti mungkin HP-nya dipinjam sebentar dalam beberapa waktu. Mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali gurunya akan video callan dengan Ananda menanamkan nilai-nilai dan menghafal birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Pengumuman dari sekolah nanti insya Allah lagi bulan Juli segalanya dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, Allah lapangkan segala hati dan Allah kabulkan niat-niat baik kita dan senantiasa Allah bimbing kita menjadi orang tua yang bisa membimbing anak-anak kita membawa kita ke surga. Demikian dari saya, pengumuman dari sekolah. Selanjutnya dikembalikan kepada Ustazah Laili selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustazah Hayati Fasihah ya. Jadi alhamdulillah jadi sudah tahu informasi sekolah selama liburan ya. Dan untuk ayah bunda yang masih bingung mungkin apa kegiatan selama liburan anak-anak, insya Allah sudah diinformasikan oleh Ustazah Fasihah. Dan insya Allah juga wali kelas sudah menyampaikan langsung ya kepada ananda-anandanya nanti apa aja yang akan dilaksanakan untuk birrul walidain. Ya baik. Mungkin langsung aja nih ya kita mendengarkan materi yang disampaikan langsung oleh Ustazah Mahmudah LCMA yang akan langsung disampaikan dari Turki. Kepada Ustazah kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jelas suaranya Mbak Lili insya Allah. Alhamdulillah jelas Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pada subuh kali ini kita bisa, kalau di sini subuh ya Bu ya. Saya tadi agak biasa kumat karena agak dingin agak batuk-batuk jadi mohon maaf terlambat. Bersyukur sekali kita dipertemukan Allah di bulan Ramadan di penghujungnya ya, di 10 terakhir yang dimana banyak keutamaan dalamnya dan kita dikumpulkan oleh Allah di pagi hari ini, kalau di sana menjelang siang. Insya Allah materi saya lebih kepada pengantar dulu ya, terkait dengan bagaimana membersamai anak mentadaburi Quran. Mungkin yang pertama kita perlu ingat bahwasanya memang kita semua sudah sepakat ya bahwa hari ini semua sudah nggak ada lagi yang perbedaan pendapat tentang pentingnya Al-Quran. Kalau dulu saya ingat mungkin sekitar 7 apa 10 tahun yang lalu ya, ketika saya berinisiatif menghafalkan Al-Quran untuk anak-anak saya ya, itu sempat ada ya, maksudnya maksudnya alumni juga dari perguruan tinggi gitu ya, dari Timur Tengah mengatakan, ngapain Ustadz? Ya ngapain Ustazah gitu ya. Teman kami juga waktu itu ya, menghafal Quran saja gitu. Waktu itu karena paling-paling dia jadi marbot masjid nanti gitu ya. Meskipun juga memang pemahamannya ya belum diberi hidayah waktu itu ya.
Kemudian kan menghafal itu adalah salah satu cara berpikir terendah ya, maksudnya tapi yang paling baik itu menganalisa dan sebagainya. Ya. Jadi kemudian sempat pada masa itu karena belum banyak orang menghafal Quran dan sebagainya, ada juga di hati kami, masa iya gitu ya. Sampai suatu saat ternyata mendapatkan satu kajian panjang ya dari Ustazah Wiryaningsih yang 10 orang menghafal Quran itu, dia ketika S2-nya dia meneliti tentang terkaitan otak dengan Al-Quran. Nah, ternyata beda melafazkan Al-Quran dengan menghafal ayat-ayat yang biasa gitu ya. Nah, pada masa itu, sekarang alhamdulillah luar biasa hari-hari ini kesukaan atau misalnya orang tua semua semangat untuk anak-anaknya menghafalkan Al-Quran ya. Kita sudah sepakat untuk hal itu. Nah, sekarang satu hal sebenarnya kita harus beranjak kepada satu lagi terkait dengan interaksi kita dengan Al-Quran ya. Jadi hal itu adalah kalau kita melihat wajibun awal Quran ya, kewajiban kita terhadap Quran itu kan ada membaca, kemudian beberapa juga ada yang mengatakan meyakini, kemudian membaca, kemudian menghafalkan ya, mentadaburi, mengamalkan, mendakwahkan ya, dan memperjuangkannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini aspek ini harus segera naik ya. Nah, insya Allah kalau di SD Islam Al-Quds ya, semuanya kita sudah bersepakat bahwa ya, apa yang dihafalkan anak-anak harus paham maknanya. Sehingga ini satu hal yang mungkin akan menjadi hal konsen kita ke depan ya. Di mana memang kalau kita lihat ya, kita harus mengembalikan interaksi, bagaimana cara kita berinteraksi, karena apa lebih banyak dibanding di masa Rasulullah gitu ya. Nah, Al-Quran ya. Apalagi potensi di Indonesia luar biasa gitu kan, dengan penduduknya yang sangat dengan jumlah penduduk yang sangat besar ya. Nah, hanya saja kita harus mengembalikan ya pola-pola para sahabat berinteraksi dengan Quran dengan kita ya. Kalau kita nggak kekurangan juga majelis tadabbur Quran dan sebagainya, tapi kenapa misalnya belum ada hal yang signifikan ya perubahan ya. Nah, sehingga yang pertama adalah sebagaimana perkataan Umar bin Khattab ya, la yasluhu hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha ya. Tidak akan baik umat ini kecuali mengikuti ya apa-apa yang dicontohkan para ashabul awalun atau Rasul dan para sahabatnya. Kita lihat ternyata para sahabat itu berinteraksi dengan Quran. Yang pertama adalah mereka menjadikan Al-Quran wahdah. Ya. Al-Quran wahdah itu adalah pokoknya Quran itu menjadi hal yang pertama dan utama. Ya. Dan kalau kita lihat ini kenapa kemudian ketika Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat ya, itu wajah Rasul sangat memerah pada masa itu ya, melihat Umar membawa lembaran-lembaran Taurat dan mengatakan bahwasanya seandainya Musa ada pada waktu ini dia pasti akan mengikuti aku. Nah, dan memang para sahabat jadi tidak ada sumber lain gitu kecuali Al-Qur'an. Permasalahannya kita sekarang ketika ada permasalahan atau ada masalah dalam kehidupan kita langsung mencari makhluk gitu ya, sibuk kepada manusia, tidak mencari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua petunjuknya ada dalam Al-Qur'an ya. Atau ya bisa jadi hal ini karena kita ada kekurangan dalam hal berinteraksi dengan Quran, yaitu kita tidak punya masyru', tidak punya satu program dalam kehidupan kita bagaimana Quran ini dari awal sampai akhir itu kemudian kita bisa memahaminya. Minimal kita memahami artinya dulu gitu ya. Nah, ini harus beranjak ke satu poin tadi. Karena memang Al-Quran itu, karena sebagaimana dalam Al-Quran, innahu laqur'anun karim ya. Sungguhnya Quran ini sangat karim, sangat mulia ya. Sangat karim itu istilahnya juga bisa dikatakan dermawan gitu ya. Dimana mungkin kalau zikir-zikir yang lain hanyalah Quran ya yang bisa
misalnya kita melafazkan alif lam mim ya. Itu kan kita nggak ada yang tahu maknanya itu. Hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi kita tetap diberi pahala dengan itu. Ya. Nah, akan tetapi nggak boleh kita kemudian mencukupkan pada hadis ini gitu bahwa ya udah nggak membaca tidak tahu maknanya saja kita sudah diberi pahala gitu. Karena sepakat sebenarnya bahwasanya Quran itu diturunkan untuk bagaimana Syekh Asyik Adudi mengatakan bahwasanya sebenarnya at-tadabbur itu adalah al-wajib ya. Jadi tadabbur itu adalah satu kewajiban memang walaupun tadabbur itu masing-masing orang dia ada tingkatannya gitu ya. Artinya sesuai dengan pemahamannya gitu. Mulai dari orang yang tidak tahu bahasa Arab, yang tidak mengetahui perangkat-perangkat ilmu tafsir ya, sampai makom para ahli tafsir ya. Tapi memang sebenarnya harus dipahami. Maaf ini saya agak sehingga kita harus paham. Sampai ada satu juga yang satu keanehan gitu ya. Karena kita sampai hanya kepada pemahaman hadis tadi bahwa kita membaca saja diberi pahala. Sampai dikatakan ada seorang penulis buku dari Mesir bernama Syekh Majdi Hilali, dia mengatakan kalau ada satu buku di dunia ini yang semua sepakat gitu ya untuk nggak apa-apa tidak dipahami artinya, ya, tidak dipahami pesannya, maka jawabannya sama, itu adalah Al-Quran gitu ya. Padahal harusnya tidak seperti itu, tapi kalau misalnya kita baca koran, baca WhatsApp ya, atau baca pesan di Instagram, kita harus paham apa dia maksudnya dia. Bahkan kita bertanya lagi kan, maksudnya apa gitu. Padahal itu pesan-pesan dari makhluk Allah gitu. Nah, sehingga ini jangan sampai terjadi karena hadis Rasulullah itu tidak satu, artinya kita harus memahami bahwa banyak hadis-hadis yang lain yang menganjurkan kita untuk memahami bahkan juga ayat-ayat dalam Al-Quran. Sebagaimana kalau dalam Al-Quran itu ada 4 kali kalimat tentang tadabbur ya, dan ada khitabnya untuk orang kafir, ada untuk orang munafik. Artinya kalau orang munafik saja disuruh mentadaburi Quran, yang mereka nggak punya perangkat, nggak punya keimanan terhadap itu ya, dan juga orang munafik, ya berarti kita lebih dituntut lagi untuk itu ya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Muhammad ya, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha ya. Kenapa kamu tidak memahami Quran atau di hatimu ada kafalnya, ada tutupannya gitu ya. Juga kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi ya. Jadi kitab ini adalah penuh dengan keberkahan ya, diturunkan kepadamu dengan penuh keberkahan asalkan kamu tadaburi artinya, mentadaburi Al-Qur'annya ya, mentadaburi apa isinya ya. Nah, jadi yang pertama kalau para sahabat mereka berinteraksinya Al-Qur'an wahdah, Quran saja gitu. Kita sendiri di sini kalau kita lihat kebanyakan kita itu sudah lagi jadi tidak lagi, jarang di antara kita mungkin ya, tapi nggak tahu, mudah-mudahan sih di SD Islam Al-Quds semuanya masih melakukan hal itu. Yaitu sebenarnya Al-Quran ini kan adalah syifa untuk penyakit hissi maupun penyakit yang di luar gitu ya, maupun untuk penyakit qalb ya, dalam jiwa ya. Seharusnya kalau berkaitan dengan syifa, apalagi kalau dalam petunjuk Quran itu yang lebih khusus itu adalah surah Al-Fatihah. Harusnya kalau mungkin anak kita ada lukanya, ya bacain Al-Fatihah gitu ya. Ada yang batuk, ada yang flu, dibacain Al-Fatihah dulu sebelum diberi obat, sebelum diberi yang lain. Ya. Ini harus menjadi sebuah ritual atau kebiasaan karena dicontohkan juga oleh para sahabat Nabi dan juga Rasulullah ya. Asy-syifa bil Quran ini salah satu yang penting yang sudah mulai banyak ditinggalkan ya. Karena sampai waktu itu seperti anak saya sampai seperti itu, Umi ini sebetulnya Al-Fatihah gitu ya. Saya bilang loh ini dari Rasulullah gitu. Karena dia ada jerawatnya, saya bilang di Al-Fatihahin gitu ya. Dibacain, tapi nggak hilang-hilang, mungkin Al-Fatihahnya kurang khusyuk, bukan Al-Fatihahnya yang salah gitu ya. Nah, sama mungkin ikhtiarnya juga.
Karena biarpun apa namanya, pertama dan sebagainya juga karena makanan ya, jarang makan makanan yang sehat, jadi terlihat di wajahnya ya. Contohnya seperti itu. Artinya bahwasanya asyifa bil Quran ini, karena sampai seperti itu Al-Quran itu digunakan. Pokoknya Al-Quran wahdah ya. Kalau ada apa-apa juga kita mencarinya di Al-Quran dulu. Ya. Suatu ketika saya diberi ujian oleh Allah, dan ketika itu saya mencoba membaca surah Yusuf ya, membaca surah Yusuf. Ternyata luar biasa di mana ketika saya membaca innama ashku bathi wa huzni ilallah ya, aku hanya menyampaikan kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Allah, seperti itu tiba-tiba kesusahan dan kesedihan itu hilang tapi saya ulang-ulang terus ayat itu. Nah ini artinya juga jadi dua kalimat, ada satu lagi yaitu fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin ya. Allah lah sebaik-baik penjaga ya untuk kamu dan juga anak-anakmu gitu. Itu tadabbur saya, dan karena kenapa? Karena dia adalah zat yang penyayang di atas penyayang, yang nggak bisa tergambarkan sayangnya gitu ya. Jadi artinya itu kemudian membuat saya menjadi tenang, sehingga kalau kita lihat Quran ini harus dulu adalah Quran ini menjadi salah satu yang pertama ya. Bahkan kalau kita lihat ayat yang pertama turun itu adalah Iqra ya. Tapi ujungnya adalah wasjud waqtarib ya. Jadi harusnya membaca Al-Qur'an itu memberi satu hasil yang ujungnya adalah wasjud, kita makin sujud kepada Allah, dan waqtarib, kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga tujuan nah ini nggak bisa dicapai kecuali kita memahami artinya ya. Karena yang namanya Iqra, yang namanya membaca, nggak ada di dunia ini yang namanya baca itu. Kita sepakat deh, kalau ada orang baca, dia adalah kebanyakannya dia tahu apa arti yang dibaca ya. Sehingga ini harus sekali lagi tadabbur ini menjadi hal yang diusahakan ya di kita. Mungkin nanti di akhir saya sampaikan tentang bagaimana cara-cara mudah lah, apalagi Masya Allah hari ini kita nggak perlu takut lagi sebenarnya mendidik anak-anak kita terlalu berlebihan takut. Karena apa? Semua perangkat sudah Allah siapkan lebih banyak ya. Artinya YouTube ini dan juga media sosial ini hari ini kalau mau jadi ulama bisa gitu ya. Maksudnya untuk menambah khazanah keilmuan, karena kalau benar caranya gitu ya. Nah, kalau sungguh-sungguh dan benar, walaupun memang membaca dan talaki ilmu juga tetap sangat penting, tapi maksud saya untuk menambah ilmu-ilmu agama bisa kita melalui YouTube, melalui panduan dari ustadz-ustadz yang memang berpegang kepada sunnah Rasulullah dan juga ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi yang pertama para sahabat mereka menjadikan Al-Quran itu Al-Quran wahdah. Dan kalau kita lihat ya, Rasul itu pekerjaan pertamanya Iqra ini, atau dalam Al-Quran disebutkan 3 tugas Rasul, yaitu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi adalah Rabbana wa ba'asfihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim ya. Innaka antal azizul hakim. Jadi kalau kita lihat tugas Rasul itu yang pertama itu adalah apa? Tilawah. Ya, tilawah ini memang kalau beberapa makna daripada maknanya ya, itu adalah tilawah itu membaca dan sekaligus mengikuti. Ya. Nah, sehingga kalau para sahabat dulu, mereka ketika ditalaki Quran, istilahnya Rasul mentalaki satu ayat ya, itu mereka sudah merasa bahwa ayat ini harus dilaksanakan. Karena ini sumber satu-satunya dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang beda dengan kita. Ya. Ibaratnya kalau dalam sebuah perusahaan besar ya, mungkin ada buku panduan untuk menjalankan mesin-mesin misalnya di perusahaan tersebut ya. Dan bosnya meminta bahwa ini kamu hafalkan bagaimana cara penggunaan mesin ini sampai bisa, dan kamu ajarkan kepada 10 orang bawahanmu gitu. Nanti 10 hari lagi aku datang, aku akan misalnya mengoreksi ya.
anggotamu dan juga bagaimana penggunaan mesin ini bisakah kamu gunakan atau tidak. Itu pasti ya. Tadi karyawan perusahaan tadi yang diamani 10 orang tadi, dia akan sungguh-sungguh menghafal ya, menghafalkan penggunaannya, bagaimana caranya dan juga bagaimana penggunaan mesinnya. Nah, ini sebenarnya ilustrasi daripada Al-Qur'an ini, maksudnya artinya seharusnya kita seperti itu, karena para sahabat itu ketika dia disampaikan Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka sudah yakin banget bahwa ini untuk diamalkan. Ini bedanya dengan kita, gitu ya. Bedanya dengan kita cukup membaca, bahkan kalau Hasan Al-Basri mengatakan akan ada masa di mana kalian tidak ada satupun huruf yang jatuh dari sisi tajwidnya, ya. Tapi dari sisi hukum-hukumnya hampir nggak ada satu huruf pun yang dilaksanakan, satu ayat pun yang dilaksanakan. Ini na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kalau bisa kita seperti itu. Dan memang berdasarkan dari hadis Aisyah juga bahwasanya Rasul memulai dari ayat-ayat muhkam ya. Ketika mentalaki itu, karena memang itu dulu yang diturunkan, yaitu ayat-ayat mungkin dari surah Qaf ke bawah ya. Juga ada Dr. Nasir Umar ya, beliau seorang ulama juga yang punya halaqah tadabbur di Saudi Arabia. Beliau memulai tadaburnya memang dimulai dari surah-surah juz 30. Kenapa? Karena Rasul juga melakukan hal itu. Jadi ayat-ayat muhkam itu ada ayat-ayat yang di belakang karena dia penanaman akidahnya luar biasa. Dan hampir ayat-ayat muhkam itu tidak seperti ayat-ayat surah-surah yang di depan ya, atau surah-surah yang panjang. Sabut tiwal dan sebagainya, di mana di situ ayat-ayat yang muhkam ini sangat mudah dipahami artinya. Mungkin kalau kita hanya perlu kosakata ya, apalagi sekarang Masya Allah ada Quran per kata. Nah, itu sangat membantu untuk kita juga memahami kata per katanya. Ya. Jadi mungkin yang pertama adalah para sahabat berinteraksi dengan Quran itu dengan Al-Quran wahdah. Sampai kemudian, saking dekatnya mereka dengan Quran, itu menghitung jarak itu mereka dengan Al-Quran. Ya. Misalnya, antara waktu subuh fajar dengan fajar sore dengan fajar subuh gitu ya, fajar sahur dengan fajar subuh itu berapa jaraknya? Ya kira-kira seperti membaca 50 ayat. Ya kalau kita harusnya misalnya berapa jarak misalnya dari Suryanata ke Kadri Uning misalnya ya kira-kira setara lah dengan murojaah satu juz 30 misalnya gitu. Jadi saking dekatnya mereka dengan Al-Quran, mereka sampai menghitung jarak itu ya setara dengan terkait dengan Al-Quran, gitu ya, Masya Allah. Ya ini harus kita kembalikan lagi kalau kita mau mengembalikan kejayaan umat seperti dulu, ya. Apalagi sebagaimana ada satu riwayat di mana seseorang datang kepada ulama, tolong anakku diajarkan seluruh ilmu. Ya. Maka kata ulama tadi ini kepada ayah tadi, dia mengatakan ajarkanlah Al-Quran karena ketika dia belajar Quran, Quran akan mengajarkan semuanya kepadanya. Nah inilah kenapa Rasul prosesnya dengan para sahabat itu ya hanya Quran waktu itu, tidak ada buku lain selain Al-Quran. Ya. Tapi setelah tarbiyah Rasulullah ya selama 13 tahun, ya, kalau kita lihat, maka kemudian mau cari ahli apa saja, itu Madinah sudah siap dengan para pakar-pakarnya. Ya. Mulai dari ahli perang, ahli strategi perang, ahli apa saja semua ada ya. Sampai pakar kesehatan juga ada. Jadi menjadi solusi ya, semua sahabat menjadi solusi. Bahkan ada satu sahabat yang disebutkan singgah di daerah Baros ya di Indonesia, jadilah satu Nusantara. Itu Ustadz Adi Hidayat menyampaikan seperti itu. Jadi sampai berkahnya para sahabat itu dengan sentuhan wahyu. Tapi memang mereka betul-betul memahami tadi. Jadi apa yang disampaikan mereka pahami dan mereka tahu bahwa itu diamalkan. Gitu ya. Karena itu juga dalam beberapa riwayat Rasul itu membaca Al-Quran itu perlahan-perlahan ya
kata per kata gitu ya, kata per kata, kemudian dipahami dan dia merasakan sekali bahwa ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, para ibu dan para ayah sekalian. Selanjutnya, kalau kita lihat ada syubhat ya, bahwasanya di akhir zaman ini karena sibuknya kita, kadang-kadang kita untuk supaya membantu bagaimana kita bisa menjadikan Quran ini saja, memang kita harus punya waktu, punya durasi Quran ya. Dan waktu terbaik itu memang adalah waktu fajar ya, waktu fajar itu waktu-waktu terbaik. Sehingga kalau bisa kita ada waktu bersama anak-anak 1 jam atau setengah jam ya, atau mungkin bisa juga 20 menit saja. Jadi khusus untuk kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Selanjutnya kalau kita lihat yang kedua adalah disebutkan bahwasanya yang kedua itu adalah kalau kita lihat para sahabat tadi ya, sudah saya sampaikan tentang bagaimana dengan Al-Qur'an wahdah tadi, mereka dari membaca bahkan mereka kemudian bisa menguasai dunia. Jadi dari tilawah ilal khilafah ya. Dan memang ayat-ayat 2 ayat tentang tadi tilawah, tazkiyah dan ta'lim ini itu adanya di surah Al-Baqarah ya. Surah yang maqasid tujuan diturunkan surah itu kalau para ahli tafsir mengatakan adalah konsep bagaimana memakmurkan bumi. Jadi tadi yatlu alaihim ayat wa ba'asfihim, doanya Nabi Ibrahim itu jadi kata tilawah, tazkiyah ya dan taklim itu ada 4 kali kalau nggak salah dalam Al-Qur'an, itu 2 kalinya di surah Al-Baqarah. Artinya surah Al-Baqarah ini adalah surah yang tujuannya tentang bagaimana kamu memakmurkan bumi ya, menjadi khalifah di bumi dengan manhaj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para sahabat mengamalkan itu dan memang ternyata ujungnya mereka menguasai khilafah Islamiyah, menguasai dunia ini dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat keberkahan yang luar biasa ya, yang sampai hari ini kita rasakan. Selanjutnya adalah kalau kita lihat yang kedua ya, memang para sahabat itu ya, jadi as-sahabah yatluna wa ya'tabir ya annahu wahyan min indillah ya. Kemudian jadi para sahabat itu mereka membaca Al-Qur'an meyakini ini adalah wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang akan menghidupkan jiwa mereka, ruh mereka gitu ya. Sehingga tujuannya adalah tadi untuk mengamalkan ya. Nah, kita harus memahami bahwa pada saat kita tilawah ya, ini kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kalau kita lihat di sini para sahabat tadi membaca Al-Qur'an itu meyakini bahwa ini wahyu dari Allah. Kalau kita kadang-kadang membaca tapi mengatakan ini adalah ya mushaf saja yang dibaca ya dan cukup seperti itu saja. Jadi biasa saja. Jadi nauzubillah min dzalik. Apalagi ditambah ya kalau kita lihat hari ini ya Al-Qur'an ini banyak yang membuat kita terhalang dari Al-Qur'an ya. Banyak hal-hal yang membuat kita terhalang dari Al-Qur'an sebab memang Masya Allah ya, Quran itu meskipun kepada orang kafir atau orang munafik dia memiliki bekas ya, ada bekasnya, ada bekas kebaikannya gitu ya. Dan tidak bisa sebagaimana orang-orang kafir pada zaman Rasulullah dia mendengarkan Al-Quran ini ya. Karena indahnya bacaan Al-Quran ini. Itulah kenapa mereka tidak bisa menjauhkan kita dari Quran. Yang mereka bisa lakukan itu orang-orang kafir hanyalah membuat kegaduhan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi ya. Jangan dengarkan Al-Quran dan jadi berikanlah kegaduhan di dalamnya ya. La'allakum tughlibun. Jadi nauzubillah ya. Quran ini
kita nggak bisa mentalakinya sebagai wahyu karena orang-orang kafir ya, atau juga tentunya setan dan antek-antek yang membuat hati kita, pikiran kita gaduh ya. Itulah kenapa kalau baca Quran jangan ada HP di samping kita. Karena biasanya kita akan selalu menjadi pakar shadaqallahul azim. Ya. Artinya shadaqallahul azim itu kalau digunakan dengan cara yang benar tepat, tapi kadang-kadang baru sebentar sudah menguap, sudah merasa lelah. Jadi baru 5 menit bersama Quran sudah serasa 1 jam ya. Nah itu. Jadi jangan sampai kita seperti itu, jadi ahli shadaqallahul azim saja yang cepat-cepat untuk menyelesaikan membaca Al-Quran dan tidak punya durasi Quran. Nah, jadi kalau kita lihat tadi yang kedua adalah sahabat membaca Al-Quran itu merasakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah ya. Merasakan wahyu dari Allah karena kalau kita lihat Quran ini memang adalah kalimat-kalimat Allah. Innaka latalaqal Qur'ana min ladun hakimin alim, dari Allah yang Maha Hakim dan Maha mengetahui. Dan ini adalah hal yang sama yang diberikan ada kepada Nabi Adam ya, fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatin ya. Jadi kalau Nabi Adam juga pernah ditalakiin kalimat Allah, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan dengan itu akhirnya Adam kemudian menjadi wajtabahu ya, Allah kemudian memilihnya menjadi seorang nabi, dan juga hadirnya Adam di muka bumi itu menjadi salah satu penyebab ya hadirnya Al-Qur'an, adanya para rasul ya, kemudian adanya kita semua ini itu dengan talaki kalimat itu. Jadi bagaimana keberkahan satu kalimat talakinya Allah itu kepada kita, apalagi ini Al-Qur'an Masya Allah ya, untuk umat akhir zaman yang Allah menyampaikan Quran itu adalah Quran, innahu laqur'anun karim. Quran itu sangat mulia gitu ya. Bahkan di antara kemuliaan Quran itu, di antara kemurahan Al-Quran kepada kita, membacanya saja tanpa arti kita mendapatkan pahala, apalagi mengamalkannya gitu ya. Kemudian kita diajari oleh Quran seluruh yang kita perlukan, baik permasalahan dunia maupun permasalahan akhirat terkait dengan hati kita, sampai urusan makan kita juga diatur oleh Quran semuanya. Dan Quran akan datang, di antara kemurahan Quran, dia akan datang menemani kita sampai di kubur kita, bahkan juga sampai kita nanti sudah di surga akan dibawa dengan Quran ini ke tempat yang lebih tinggi ya, sesuai dengan kedekatan kita dengan Quran. Jadi luar biasa ya pemberian Allah kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita semua. Kemudian juga kalau kita lihat wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Nabi Ibrahim juga Allah talakikan kalimat-kalimat perintah-perintah, tapi dia kemudian fa'atammahun, maka dia menyempurnakan apa isi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadilah dia Khalilullah ya. Sebagaimana juga Nabi Musa ya, sama Nabi Musa. Qala ya Musa inni istafaituka bi risalati wa bi kalami fakhudz ma ataituka wa kum minasyakirin. Jadi dengan kalam Allah, Nabi Musa juga diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia menjadi kalimullah ya, orang yang diajak berbicara langsung dengan Allah. Nah, apalagi Masya Allah kalau kita lihat kita ini sangat berhajat kepada Quran, sampai para nabi saja ya, mereka berhajat ya kepada Al-Quran ya, yang mereka levelnya lebih tinggi, sehingga apalagi kita manusia ini yang biasa sangat punya kebutuhan yang tinggi kepada Al-Quran. Nah, jadi kita harus merasakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran bersama anak-anak kita, maka kita kemudian sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada Syekh Qahtani mengatakan bahwasanya siapa ya yang merasa tidak mulia dan merasa mendapatkan kebaikan Allah saat membersamai Al-Quran, baik itu ketika membaca, belajar, mentadaburi, mengamalkan, berdonasi untuk Quran ya, berjihad untuk Quran, maka dia tidak mengagungkan Quran sebagaimana mestinya, atau tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wa ma qadarallahu haqqa qadrih ya, dan telah lemah keimanannya ya. Kalau ada yang merasa wah ini sia-sia aja gitu ya, atau merasa nggak penting waktu ini sehingga nggak perlu dibicarakan menjadi satu jadwal kegiatan rutin di rumah kita. Apalagi kalau sudah kita
menitipkan anak-anak kita di SD Al-Quds ya, maka mau tidak mau orang tua harus punya habit Quran ya. Kalau enggak, maka memang berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran ya, tidak mungkin anaknya itu kebanyakan ya, berdasarkan petunjuk Quran ya, itu tidak mungkin anaknya soleh kalau orang tuanya tidak soleh. Karena kesolehan orang tua atau habit kebaikan orang tua itu menjadi satu habit juga untuk anak-anaknya. Juga kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada kesolehan anak-anak. Nah, hari ini kita jangan sampai hanya sibuk saja dengan urusan anak kita harus menghafal Quran, anak kita harus berdekat dengan Quran, sementara orang tuanya tilawah aja belum benar gitu ya. Ini jangan sampai terjadi ya. Karena kita kan juga punya orang tua gitu. Maka cara terbaik untuk kita juga jangan sampai anak kita aja suruh memberikan mahkota kepada kita. Sementara kita nggak memberikan mahkota kepada orang tua kita. Dan memang cara terbaik untuk berbakti kepada orang tua kita itu adalah dengan Al-Quran. Gitu ya. Kita banyak sekali, apalagi orang tuanya yang baik yang masih hidup, orang tuanya maupun sudah nggak ada, maka cara terbaik untuk memperbaiki, untuk menutupi kekurangan kita, sebab memang azab yang diantara azab yang disegerakan itu adalah di mana kalau kita menyakiti hati orang tua atau ada catatan keburukan kita atau ada hal-hal yang menyakiti perbuatan kita maupun tingkah kita kepada orang tua kita. Maka cara terbaik itu adalah memang kita menghafalkan Quran ya, diantara niatnya adalah untuk berbakti kepada orang tua. Jadi dimulai dari sekarang, dan Allah juga tidak melihat daripada hasilnya ya. Dan luar biasa kalau kita nanti misalnya kita meninggal dunia ya, tapi kita sedang dalam proses menghafalkan Quran dan juga tentunya mentadaburinya ya, maka di sini kita akan dicatat sebagai orang yang telah menghafalkan Al-Quran ya. Masya Allah. Jadi jangan sampai disia-siakan waktu-waktu kita, sebab waktu yang terbaik itu, waktu yang paling berkah adalah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Nah, selanjutnya tadi para sahabat, yang kedua adalah mereka mentalaki Quran itu adalah untuk mengamalkan. Ya. Dan yang terakhir ya, jadi mereka mentalaki Quran ya, talaki Quran liadab baru untuk mentadaburi, untuk mengamalkan, untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan mereka dan mengamalkan. Ya. Nah, ini ada satu curhatnya Rasulullah yang diabadikan di Quran sampai akhir zaman, yaitu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ya, umatku, ittakhadhu, mereka menjadikan hadza itu ini. Ya, kata kerja yang dekat ya. Quran ini, Quran yang ada di HP-nya, aplikasinya, Quran yang ada di rumahnya ya. Quran yang anaknya di depan matanya ngapalin itu. Ini loh, tapi dia tinggalkan mahjuro. Ya, tidak diindahkan, tidak dihiraukan. Nah, di antaranya adalah harusnya di antara kita, di samping kita punya yang namanya qiraah qiraah tilawah ya, atau membaca harian, membaca Al-Qur'an. Kita juga ada namanya qiraah, ada qiraah ta'abudiyah, tapi juga harus ada qiraah tadabburiyah ya. Qiraah ta'abudiyah memang kalau para sahabat itu per 3 hari khatam, ada juga yang dari Jumat ke Jumat ya. Ada juga yang kemudian sebulan sekali ya khatam. Ya, tapi kita harus juga punya qiraah tadaburiyah bersama anak-anak kita. Jadi membaca untuk mentadaburi dalam rangka nanti kita bisa mengamalkannya. Ya. Itulah kenapa kalau kita lihat Rasul sendiri ya pernah mencontohkan ketika dia satu malam membaca satu ayat ya yang diulang-ulang. Intu adzibhum, kalau engkau mengazab mereka, fa innahum ibaduk, mereka adalah hambamu, wa in taghfir lahum, kalau kamu mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi disebutkan dalam hadis itu Rasulullah satu malam suntuk yang membaca ayat ini diulang-ulang, satu ayat saja dengan
berdiri yang sangat panjang dan menangis. Siapa yang ditangisi? Kita. Jangan sampai kita diazab. Bayangkan ya, Rasul saja belum hadir kita di dunia, sudah sayang dengan kita, sudah khawatir dengan kita, sudah menangis-menangis gitu ya, satu malam suntuk ya, untuk keselamatan kita. Ya. Jadi terlalu sekali kalau kemudian kita tidak bersungguh-sungguh untuk hal ini ya. Itulah kalau kita lihat lagi ada yang perlu kita waspadai, di mana dalam hadis yang juga banyak tentang akhir zaman akan diangkatnya ilmu ya, bahkan juga akan diangkatnya Al-Quran ya. Dan ternyata cara mengangkat Al-Quran itu adalah dimulai dari Quran itu nggak ada lagi di hati kita, hanya ada di lisan kita ya. Ini juga nauzubillah min dzalik, kita perlu berhati-hati dan waspada, karena kalau disebutkan adalah golongan orang-orang khawarij ya dalam istilahnya. Sebagaimana kalau kita lihat sirah tentang pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam. Dia adalah seorang mukri, seorang pembaca Quran yang waktu itu ketika Amr As meminta mukri kepada Umar bin Khattab pada masa itu, maka Umar bin Khattab mengatakan, aku kirimkan mukri terbaik, pembaca Al-Quran terbaik, yaitu Abdurrahman bin Muljam, di mana tolong aku mengutamakan untukmu dulu ya daripada untukku, kata Umar bin Khattab. Tolong muliakan dia, berikan dia tempat terbaik ya, rumah terbaik ya. Seperti itu, maka Amr bin As memberikan rumah yang dekat dengan masjid tempat dia mengajar ya. Tapi kemudian ternyata ya tadi, karena dia hanya sibuk, artinya tidak memahami Al-Quran itu apa isinya, tapi sibuk sampai dengan pemaknaan yang dalam, maka dia ketika terjadi fitnah ya, ini yang paling berat, karena kita hidup di akhir zaman ini, fitnahnya lebih banyak daripada takwanya. Maka dalam riwayat yang panjang disebutkan dalam hadis ya, akan ada orang yang beriman di waktu pagi, sore-sorenya udah kafir gitu ya. Jadi fenomena ini harus kita khawatirkan juga gitu kepada anak-anak kita, dan tidak bisa Quran itu hanya dipahami hanya dihafalkan saja ya. Karena tadi sudah ada contoh dalam sejarah tadi pembunuh Ali bin Abi Thalib, di mana dia ketika membunuh Ali juga di waktu subuh ya, dan dia mengasah senjatanya ya, itu dia sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran ya, surah Al-Baqarah, wa may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah ya. Maka siapa yang telah menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah dengan membunuh Ali gitu ya. Itu diulang-ulang sampai dia menusukkan pedangnya ke leher Ali bin Abi Thalib ya. Jadi juga sampai ketika dia dikisos ya, dia mengatakan pelan-pelan engkau memenggal leherku, dan juga nanti kalau bisa silahkan dipotong-potong agar nanti menjadi saksi di hadapan Allah bahwa tubuhku telah syahid ya di jalan Allah ya, telah digunakan untuk jihad fisabilillah. Nah, ini pemahaman ini sudah ada ya. Sudah ada di mana para penghafal Quran, tapi juga pemahamannya pemahaman sesat bahwa ini gampang mengkafirkan orang dan mengatakan halal darahnya, kan sudah ada kelompok-kelompok itu di Indonesia, sudah ada juga. Jadi kita perlu mewaspadai. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka hanya hafal tapi nggak paham maksudnya, nggak paham artinya, nggak paham asbab, mungkin kayak kenapa sebab turunnya ya, kenapa ayat ini untuk siapa ayat ini itu nggak tahu. Nah, ini harus kita menjadi satu pembelajaran kepada kita, na'udzubillah. Bahkan dalam sebuah riwayat ada seorang tabi'in kalau nggak salah, dia mengatakan, aku melihat ada kumpulan 2.000 orang ya, mereka itu adalah orang-orang yang kelihatan bekas sujudnya, kemudian mereka adalah orang-orang yang banyak puasanya, siamnya dan sebagainya, tapi mereka hatinya sangat benci kepada kaum muslimin, benci kepada saudaranya, bahkan ingin membunuhnya. Jadi bayangin jumlah mereka semakin banyak karena tadi kesalahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, tidak memahaminya sebagai ilmu.
Dan juga itulah kenapa memang semuanya harus berdasarkan ilmu, gitu ya. Saya juga pernah mendapati satu kisah di mana di Jakarta ada seorang imam masjid ya. Itu pada hari kematiannya sibuk ya, istrinya keluarganya menyiapkan untuk fardu kifayahnya. Tapi kemudian tiba-tiba satu rombongan orang-orang gereja datang ya, untuk juga membawanya ke gereja untuk dimandikan jenazahnya. Setelah ditanya, ternyata dengan menangis istrinya mengatakan dia 2 hari sebelum kematiannya memang sudah menjadi seorang Nasrani. Lalu dia imam masjid di Jakarta. Ya, tidak perlu disebutkan siapa dia dan di mana tempatnya karena nggak penting. Ini pelajaran mahal juga bahwasanya bisa jadi tadi adalah pertama memang hidayah itu di tangan Allah, tapi kan ada faktor-faktornya. Ternyata juga karena dia memahami. Ya, jadi kebanyakan memang kalau di Indonesia ini kalau ada saya pernah dengar satu dialog seorang ulama ketika banyak pemboman pada masa itu, dia mengatakan umat Islam di Indonesia ini bagus ya. Mereka untuk hamasah keilmuannya luar biasa, semangat keilmuannya. Nah, tapi yang berbahaya adalah mereka bukan orang-orang yang sabar dalam menuntut ilmu gitu ya. Yang sabar maksudnya. Jadi hanya hamasahnya aja yang tinggi. Inilah penyebabnya. Nah, ini nggak boleh terjadi di kita. Ya. Nggak boleh terjadi di kita. Karena itu mungkin yang terakhir saya kasihkan yang praktis aja. Nah, bagaimana cara kita mentadabbur Quran? Yang pertama memang kita harus memperbaiki bacaan Quran kita. Karena kalau bacaan Quran kita salah ya, bagaimana nanti kita memahami bacaannya, memahami tadabburnya. Jadi penting membaca Quran itu dengan benar ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan sudah diprogram ya di SD Islam Al-Quds ini, orang tua harus punya semangat untuk itu. Karena akan berbeda nanti ketika membaca dengan nggak benar bacaannya, kemudian nanti dalam proses tadabburnya itu akan juga berat gitu ya. Jadi harus punya semangat untuk mempelajari Al-Qur'an ya. Yang kedua adalah al-hifzu. Minimal kita punya tujuan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kenapa penting? Karena di Quran Allah menyampaikan ini Quran itu sudah dimudahkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Para ulama banyak menyampaikan bahwa ini adalah ayat terkait dengan az-zikr, yaitu menghafal Quran. Allah sudah mudahkan untuk dihafal. Ya. Sampai orang-orang Kristen saja ya. Jadi ada seorang anggota pengajian saya di Turki ini, beliau pernah sekolah di Inggris. Dia mengatakan di antara dosen mereka itu pakar betul bidang. Jadi ayat-ayat Quran itu seperti seorang ulama dia sampaikan ya. Banyak hafalan Qurannya. Tapi ternyata dia seorang orientalis ya. Dia bukan orang yang paham. Jadi orientalis saja dimudahkan untuk menghafal Quran dan dia paham dengan caranya gitu ya. Nah, untuk menghancurkan Al-Quran. Jadi al-hifzu di sini ya tujuannya adalah kenapa tadi dalil tentang menghafal itu menggunakan kata az-zikr. Zikr itu adalah satu ibadah kalau dalam Al-Quran, ibadah yang syaratnya itu adalah banyak ya. Zikran kasir, bahkan orang-orang munafik disebutkan mereka juga mengingat Allah ya. Tapi wala yazkurunallaha, tidaklah mereka ingat Allah illa qalila, kecuali sedikit gitu. Nah, sehingga yang kedua adalah menghafal, tadi dalilnya kebanyakan menggunakan surah Al-Qamar tadi, yaitu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Di situ kata-katanya adalah az-zikr. Maknanya mengulang-ulang. Kenapa mengulang-ulang? Makanya mengulang-ulang ayat ini adalah salah satu juga yang diajarkan tadi oleh Rasul. Rasul semalam suntuk mengulang satu ayat saja. Sebenarnya kalau misalnya para ayah dan bunda itu susah ngapalin Quran, ya udah satu hari satu ayat saja, tapi diulang-ulang sepanjang hari gitu ya. Nah, jadi karena itu akan membantu untuk tadabbur. Jadi itu diulang-ulang saja. Ya. Seperti anak saya si Gaza itu lagi ulang-ulang ya laitani lam uta kitabiyah. Terus dia tanya apa artinya, Mi? Ya saya kasih tahu ini adalah kata penyesalan, nanti orang aduh kenapa aku diberi kitabku ini karena catatannya penuh dengan keburukan. Itu diulang-ulangnya terus. Jadi saya juga ngulang-ulang ya laitani kanatil lam uta kitabiyah. Ya laitani lam uta kitabiyah ya. Sambil saya doa mudah-mudahan tidak termasuk orang yang mengatakan ini dia
di akhirat kelak, naudzubillah min dzalik. Jadi satu ayat diulang-ulang karena itu akan membantu tadabbur, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau dalam ini saya ambil dari apa namanya cara Ustadz Bahtiar Nasir, ya, beliau punya buku cara tadabbur Quran, itu adalah menuliskan Quran, menuliskan apa yang kita tadi mau tadabburi, ya. Ini boleh juga digunakan karena menulis ini juga salah satu hal yang sangat baik, ya. Beda menulis Quran dengan menulis kata-kata biasa, ya. Dan juga kalau dalam praktek tahfiz Quran di beberapa negara masih menggunakan lauh, ya, menulis. Kemudian yang keempat adalah membaca terjemah artinya, ya, terjemah arti ayat, ya. Terjemah ayat per kata ini juga banyak di Indonesia, terjemah per kata, gitu, ya. Nah, itu. Jadi membaca terjemah ayatnya, baru kemudian membaca terjemah per kata dulu, baru terjemah kalimatnya, ya, atau ayatnya. Baru kemudian apa namanya yang berikutnya adalah kalau bisa kita punya buku atau beli tafsir muyassar, tafsir ringkas, ya. Boleh dari tafsir ringkas As-Sa'adi, mungkin nanti bisa ditanya ke Ustadz Ahsan tafsir apa aja yang mungkin bagus untuk yang tafsir muyassar, ya. Memang kalau di sini beberapa yang saya dengarkan tafsir muyassar As-Sa'adi itu kelebihannya dia langsung kepada hidayah, maksudnya dia mengumpulkan semua petunjuk-petunjuk Quran itu dikumpulkannya dan tidak disibukkan dengan perbedaan para ahli tafsir, langsung kepada hidayatul ayat, hidayatul surah, ya, apa maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi saya ulang kembali membacanya, kemudian menghafalnya dengan diulang-ulang, ya. Kemudian menulis ayat, menulis yang mau ditadabburi. Tapi ini hanya salah satu cara, ya, metode, silahkan dengan kemudahan masing-masing, ya. Kemudian membaca terjemah ayatnya, terjemah ya kata dulu, baru kemudian ayatnya, terjemahnya, baru kemudian membaca tafsir muyassar. Nah, dari situ baru kemudian kita punya tadabbur apa atau apa pesan yang kita dapatkan dari ayat itu yang bisa kita amalkan bersama-sama dengan anak kita. Itu pesannya apa? Ya. Karena sekali lagi kita boleh juga tadi dengan menggunakan tadi para sahabat di mana mereka dari ayat-ayat yang muhkam, dari surah Qaf ke bawah, itu dimulai seperti itu. Kalau para ayah bunda mau, kan anak-anak punya hafalan Quran, ya udah dimulai dari hafalan Quran mereka, mulai dari An-Nas, ya, sampai ke atas, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita kalau kita insya Allah pelan-pelan mau mulai membimbing anak-anak kita, dan memang harus kita yang belajar dulu. Dan hari ini Masya Allah silahkan buka, mau ustadz yang mana saja, tapi ustadz-ustadz yang mungkin kita sudah kenal, mereka adalah berpegang kepada Quran dan Sunnah, ya. Maka silahkan kita membuka di YouTube, banyak sekali tadabbur Quran, ya, dibuka, dan kita mau dari ayat yang mana saja. Mungkin itu dari saya, mohon maaf mungkin agak kepanjangan ini, tadi lupa diingatkan, ya. Mudah-mudahan para ayah bunda sukses membimbing anak-anaknya untuk tadabburi Al-Quran, dan juga untuk saya dan keluarga supaya terus bisa istiqomah bersama Al-Quran. Jazakallah khair jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustazah, ya, atas materinya hari ini. Ini mungkin menambah semangat orang tua lagi, ya, untuk lebih dekat dengan Al-Quran, apalagi di bulan suci ini, ya. Mungkin dalam suasana juga kita di rumah aja, ya, jadi alhamdulillah ada hikmahnya kita bisa lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. Yaitu tadi Ustazah sudah menyampaikan, ya, bagaimana kiat-kiatnya, ya. Tadi ada pertama memperbaiki bacaan, mengulang-ulang, menuliskan Al-Quran, ya, membaca terjemahan, membaca tafsirnya. Insya Allah di bulan yang penuh berkah ini orang tua, ayah bunda mungkin memiliki banyak waktu. Ya, sekali lagi jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustazah Mahmudah. Selanjutnya mungkin ini sudah semua, ya, alhamdulillah materi sudah disampaikan. Mungkin langsung doa, ya. Untuk doa kami mintakan kepada Ustadz Taufik Hidayat LCMA, ya.
untuk sekalian menutup acara. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, mungkin Ustadz Taufik belum bisa hadir ya. Ya, Ustadz Taufik. Ya, mungkin karena Ustadz Taufik sudah ada kesibukan ya yang lainnya. Kita mintakan kepada Ustadz Ahsan Nur Ahmad LC untuk membacakan doa ya Ustadz ya. Kepada Ustadz Ahsan, kami persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita minta dan kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini di saat kita berpuasa. Rasulullah menjanjikan bahwa orang-orang yang berpuasa itu makbul doanya sampai dia berbuka. Semoga apa yang dibilang Rasulullah diberikan kepada kita semua. Kita berdoa semoga dengan bulan Ramadan ini kita semakin dekat kepada Allah, dekat kepada Al-Quran, dan anak-anak kita semua dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang membahagiakan kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Al-Hadzini wa kulli natin soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ya rabbana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alil qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhihaba humumina wa gumumina. Allahumma ya rabbana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. اللهم ربي أولادنا اللهم ربي أولادنا فإننا لا نحسن تربيتهم. اللهم ربي أولادنا اللهم ربي أولادنا اللهم ربي أولادنا اللهم ربي أولادنا. Ya Allah, didik dan bimbinglah anak kami ya Allah, karena sungguhnya kami tidak mampu membimbing dan membimbing mereka. Allahumma ya Allah hasin akhlaqana fa innahu la yuhsinuha illa ant. Ya Allah, perbaikilah akhlak dan karakter kami semua karena tidak ada yang bisa memperbaikinya kecuali Engkau ya Allah ya Rabbana ya Rahman Rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ballighna lailatul qadar Allahumma ballighna lailatul qadar Allahumma ballighna lailatul qadar warzuqna al-firdaus al-a'la wa murafaqata nabiyyika fil jannah ya Rabbana ya Rahman Rahimin. Allahumma arzuqna ladzatan nadri ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. Ya baik, dengan ditutupnya doa maka berakhirlah dengan acara kita ini ya. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada ya Bunda ya yang telah bergabung. Mudah-mudahan mendatang kita bisa bertatap muka secara langsung. Baik, kita tutup acara kita ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.